Halo sahabat, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Duroto Nasiha 2016 dengan 3 digit NIM terakhir 171, Ratri Aisyah 2018 3 digit NIM terakhir 052, dan 2018 lainnya Angelika Paulina 054, Bayi Yani Rahmawati 056, Farisya Dewi Muhadilah 057, Alivia Faza Salsabila 076, Hendrayati Halimah 086, Roikotul Laili 087, Hanifa Nurzakia 129. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai The Kettle Horn Carol Theory atau dikenal dengan CHC Theory. Sebelum penjelasan dilanjutkan, mari kita kembali ke tahun 1993. Pada saat itu, Raymond Kettle merupakan seorang psikolog yang memiliki pengaruh besar terhadap teknik analisis pengukuran yang empiris pada kepribadian dan kecerdasan. Mengembangkan teori intelijensi pertama yaitu Two-Factor Theory oleh Spearman dan Nine Abilities of PMA oleh Thornstone. Menurut Kettle, ketimbang mencoba untuk menjelaskan berbagai aspek kognitif dari berbagai kemampuan tersebut, dapat diringkas kembali menjadi dua dasar karakteristik kemampuan kognitif. Dua karakteristik tersebut yaitu Fluid Ability atau GF dan Crystallized Ability atau GC. Fluid Ability adalah segala bentuk kemampuan kognitif yang berfungsi untuk menghubungkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Misalnya ketika seorang mahasiswi dari Semarang berkuliah di Fakultas Psikologi Unair, kemudian memutuskan untuk tinggal di asrama putri. Awalnya ia sering merasa homesick dan kesulitan dengan ketatnya peraturan asrama. Namun, seiring berjalannya waktu, ia dapat menjalani kehidupan di asrama tanpa melanggar aturan dan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Sedangkan Crystallized Ability merupakan kemampuan dalam menerapkan pengetahuan dalam Fluid Ability. Misalnya ketika dalam mengerjakan tugas kuliah, para dosen psikologi Unair mewajibkan setiap mahasiswa untuk mengerjakan tugas dengan menggunakan sumber jurnal ilmiah. Maka dari itu, ketika masa program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB, pihak fakultas melakukan sosialisasi cara mengunduh jurnal ilmiah di situs website Google Scholar, ResearchGate, dan lain-lain. Setelah munculnya teori dari Kettle tersebut, John L. Horn, seorang psikolog Amerika, mencoba untuk menggabungkan teori intelijensi Kettle dan Thornstone, kemudian menyimpulkan bahwa kemampuan kognitif individu terbagi menjadi 7, yaitu Fluid Ability atau GF, Crystallized Ability atau GC, Short-Term Acquisition and Retrieval atau SAR, Long-Term Acquisition and Retrieval atau LTR, Visual Intelligence atau GV, Auditory Intelligence atau GA, Cognitive Processing Speed atau GS, Correct Decision Speed atau CDS, dan terakhir Quantitative Knowledge atau GQ. Setelah itu, John B. Carroll yang juga merupakan psikolog Amerika menambahkan 3 stratum dalam teori kemampuan kognitif yang dikembangkan Kettle dan Horn, yaitu First Stratum, tingkatan paling bawah dari struktur inteligensi Carroll. Pada tingkatan ini, kemampuan-kemampuan kognitif di dalamnya merupakan subaspek dari Second Stratum, atau dalam kata lain, berbagai kemampuan yang menyusun kemampuan pada Second Stratum. Second Stratum, tingkatan kedua dari struktur inteligensi Carroll ini terdiri atas beberapa rangkuman kemampuan kognitif. Yang pertama, Fluid Intelligence. Yang kedua, Crystallized Intelligence. Yang ketiga, General Memory and Learning. Yang keempat, Bird Visual Perception. Yang kelima, Bird Auditory Perception. Yang keenam, Bird Retrieval Ability. Yang ketujuh, Bird Cognitive Speedness. Dan yang terakhir adalah Reaction Time or Decision Speed. Selanjutnya adalah Third Stratum, tingkatan paling atas dari struktur inteligensi Carroll.
pada tingkatan ini, menurut Carroll adalah kecerdasan secara umum, atau dalam kata lain tersusun oleh aspek kecerdasan pada second stratum. Akan tetapi, pada tahapan selanjutnya, Carroll menyadari bahwa teorinya beririsan dengan model inteligensi Kettle-Horn. Sehingga ilmuwan kemudian mencoba untuk melakukan sintesis terhadap kedua model inteligensi dan didapatkanlah kesimpulan jika struktur inteligensi CHC yang juga disebut sebagai teori inteligensi payung. Teori CHC memang tidak diwujudkan menjadi suatu alat ukur, tetapi teori CHC memiliki pengaruh dalam pengembangan banyak alat ukur inteligensi, seperti skala Kaufman, Wechsler, dan sebagainya. Di samping itu, CHC juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yuk kita lihat kelebihannya dulu. Nah, kelebihannya adalah dapat menjadi cara untuk improving performance pada individu. Karena individu dapat menentukan pusat kemampuan diri sendiri, serta dapat berusaha menyelesaikan masalah berdasarkan kelemahannya. Selain itu, digunakan secara luas untuk mengklasifikasikan dan mendeskripsikan kemampuan kognitif individu dengan berbagai latar belakang budaya. Hasil asesmen dari tes kecerdasan yang mendasarkan pada teori CHC mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk diagnosis intervensi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah kekurangan CHC, yaitu mengabaikan aspek biologis dari inteligensi. Teori CHC merupakan penyempurnaan dari teori-teori sebelumnya, maka akan ada kemungkinan jika suatu saat teori ini dianggap tidak lagi relevan. Karena mungkin terdapat penelitian baru lagi yang menyempurnakan konsep ini dengan lebih sederhana. Itulah penjelasan teori CHC dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat.